Selamat sore, rekan-rekan semuanya, pemirsa, para penonton di channel saya ini. Saya buka acara atau sesi atau tema pada sore hari ini diawali dengan menyampaikan Om Swastiastu. Baik pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, pada sore hari ini saya diminta oleh BAM untuk bicara tentang catatan-catatan kritis yang sudah saya buat sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi saya sebenarnya sudah memiliki beberapa catatan kritis. Banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam pikiran-pikiran saya sehingga saya membuat catatan kritis hal-hal yang berkaitan dengan keingintahuan saya, baik itu tentang kehidupan maupun tentang keilmuan, pengetahuan yang saya ajarkan di bangku sekolah atau bangku di kampus. Ada banyak catatan kritis saya, itu sampai mungkin puluhan hingga ratusan catatan kritis. Semuanya belum saya masukkan ke dalam literatur atau tulisan, sehingga untuk mempersingkat waktu itu saya mencoba untuk menyampaikannya dalam blog. Jadi baik, kita lanjutkan pada tema ketiga atau catatan kritis saya yang ketiga. Itu tentang masyarakat revolusi IT. Masyarakat revolusi IT, bagaimana masyarakat pada era global, yang notabene bisa dikatakan masyarakat bagaimana peradaban global, bagaimana peradaban era global. Di mana ketika kita tahu pada dekade ini kita sudah berada pada era 4.0, bahkan ada beberapa negara yang sudah sampai ke titik 5.0. Jadi ketika kita bicara masyarakat saat ini atau peradaban di era 4.0 ini, yang biasa dikenal sebagai masyarakat IT, yang kondisi hari ini, kondisi saat ini, kondisi beberapa tahun belakangan ini sebagai dampak daripada revolusi informasi dan teknologi yang saya katakan sebagai revolusi IT, sehingga menghasilkan peradaban seperti saat ini. Padahal di era tahun 90-an kondisi seperti sekarang belum terjadi. Contohnya misalnya pada tahun 90-an telepon seluler itu masih hanya digunakan untuk telepon dan SMS, belum seperti sekarang bisa digunakan untuk hal-hal yang bermacam-macam kegunaan, mulai dari berdagang, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang sifatnya komersil lainnya. Kemudian paradigma sekarang, kalau kita konfrontir dengan peradaban manusia sejak dulu sampai sekarang, di mana sebelum terjadi kondisi seperti sekarang, yang memenangkan pertarungan sepertinya adalah kelompok kapitalisme. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kemudian sedikit sekali kelompok yang anti kapitalisme itu bisa eksis, bahkan bisa dikatakan anti kapitalisme itu menjadi downline-nya kapitalisme. Artinya apa? Dalam peradaban beberapa tahun setelah ada revolusi industri tersebut, bisa dikatakan bahwa kapitalisme itu pemenangnya, sosialisme itu bisa dikatakan kalah. Tapi belum juga yang namanya paham itu tidak akan mungkin mati, artinya sosialisme itu tidak akan pernah memenangkan pertarungan dengan kapitalisme. Kemudian di paradigma sekarang, sisi kritis yang juga saya cermati adalah pada paradigma IT sekarang, gelombang revolusi keempat. Saya katakan revolusi IT itu adalah revolusi keempat. Revolusi pertama itu ada revolusi agraris, kemudian revolusi industri, kemudian sekarang di peradaban revolusi ketiga itu adalah revolusi informasi dan teknologi yang menghasilkan peradaban pada masa sekarang. Kondisi real empiris yang mungkin kita temukan pada saat ini misalnya adalah kecenderungan terjadinya degradasi moral dan kemanusiaan. Bahasa saya itu dehumanisasi, terjadi dehumanisasi. Kemudian PR kedua yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah kerusakan alam lingkungan, yang notabene karena merupakan warisan dari kapitalisme, kondisi sekarang
dia mengeksploitasi sumber daya alam, dia mengeksploitasi manusia secara umum sehingga untuk bisa mengumpulkan kapital yang besar. Di mana di sini konsep hak milik itu sepertinya dinampikkan, diterjemahkan dalam bentuk hak milik yang sangat absolut dan mutlak. Sehingga pada paradigma kapitalisme yang ditandai juga ada yang diikuti dilanjutkan dengan revolusi IT ini, bisa dikatakan menasbihkan para pemenang kapitalisme itu menjadi semakin kaya. Ya meskipun pada sisi yang lain ada orang-orang kaya baru muncul. Orang-orang kaya baru yang muda-muda, misalnya pemilik Facebook, kemudian pemilik Zoom di pentas global, di pentas nasional ada misalnya para YouTuber yang menjadi orang-orang kaya baru. Nah itu salah satu implikasi manfaat daripada kemajuan IT tersebut atau revolusi industri tersebut. Namun yang membuat gundah pikiran saya berkaitan dengan paradigma saat ini atau masyarakat revolusi IT ini adalah hal yang berkaitan dengan aspek degradasi moral dan dehumanisasi tadi. Itu pertama. Yang kedua adalah masalah faktor atau aspek kerusakan lingkungan alam. Nah ini menjadi dua hal yang perlu kita kritisi bersama, yang perlu kita cermati bersama. Karena apabila kita tidak menanggulangi hal ini akan berdampak kepada peradaban berikutnya. Nah, bagaimana menanggulangi, mengatasi hal tersebut? Tentunya ada injeksi yang dilakukan oleh semua komponen, semua state, semua negara, gerakan global. Bagaimana mendorong agar yang namanya degradasi moral, kemudian dehumanisasi ini diperbaiki. Sehingga anak-anak generasi muda moralitasnya bisa dikembalikan lagi, moralitasnya bisa diasah, moralitasnya bisa ditingkatkan, sehingga memiliki jiwa humanis yang bagus. Bisa saling menghargai, bisa menghormati dengan siapa saja. Itu yang perlu berkaitan dengan aspek pertama. Aspek kedua, kerusakan alam lingkungan. Ya, karena revolusi IT ini merupakan warisan daripada kapitalisme, berkembangnya revolusi industri menghasilkan revolusi IT, maka kerusakan alam lingkungan sebagai aspek kedua, dampak negatif daripada kemajuan ini, ya tentu harus segera kita carikan solusinya, kita carikan upaya untuk menanggulangi, kita carikan upaya untuk memperbaikinya, sehingga kerusakan alam, kerusakan lingkungan ini bisa kita benahi, sehingga bumi dan semesta sekalian itu bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi demikian penjelasan saya berkaitan dengan tema ketiga. Saya tutup dengan menyampaikan pernyataan. Om Santi Santi.